Yesus, terima kasih kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan Engkau di tempat ini. Haleluya. Kami rindu hadirat Tuhan di tempat ini. Kami rindu kasih kuasa Tuhan di tempat ini, menyelimuti setiap kami, menjamah setiap kami pada pagi hari ini. Kami senang, kami tinggikan Tuhan. Yesus, 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 kami sembah. Yesus, kami tinggikan. Sebab Kau yang layak disembah Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan pada hari ini. Kami rasakan hadirat-Mu, kami mau nikmati Tuhan. Yesus, jamah setiap kami, jamah setiap kami rindu akan Engkau, jamah setiap hati kami rindu akan Engkau pada saat ini Tuhan. Jamah setiap hati kami yang rindu akan Engkau pada pagi hari ini. Yesus, kami sembah. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, lah Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji
setiap kami yang rindu akan Engkau, setiap kami yang berseru-seru kepadamu Tuhan, kiranya Engkau mau menjamah setiap sakit penyakit kami Tuhan. Pada hari ini Engkau menyembuhkan dengan bilu-bilu-Mu, Engkau menyembuhkan dengan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memuji-muji Engkau di tempat ini. Lembutkan kami Tuhan. Haleluya. Yang percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas hidup kita, katakan amin. Masih dalam suasana Natal, Yesus lahir untuk kita. Yesus adalah gembala kita. Mari kita siarkan namanya, kita siarkan kelahirannya dari atas gunung sampai ke pelosok negeri. Haleluya. Hai, siarkan di gunung. See
kuasa. Amin. Amin. Yes. Siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menyiram hati kita, yang membuat iman kita semakin bertumbuh. Seperti rusa kita rindu akan sungai, akan aliran air. Rusa yang haus. Begitu juga kita. Kita rindu kebenaran akan firman Tuhan. Amin. Amin. Siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Haleluya. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau.
penuhi kami ya Tuhan dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami seperti murid yang layak untuk mendengarkan firman Tuhan, murid yang selalu menurut akan gurunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang membawakan firman pada pagi hari ini. Kau berkati, Kau urapi Tuhan Yesus. Kau berikan hikmat-Mu agar firman yang daripada-Mu benar-benar tertanam di dalam hati kami Tuhan, dan merema dalam kehidupan kami Tuhan. Kau dipakai untuk menuntun kehidupan kami dari saat ini untuk masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Yang percaya bahwa Tuhan akan berfirman dan melepaskan setiap permasalahan kehidupan kita pada saat ini, katakan amin. Shalom. Shalom. Masih ada sukacita? Amin. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berbahagialah saudara yang pada pagi hari ini bisa punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Kiranya saudara pada pagi hari ini menikmati berkat dan kemurahan Tuhan secara terus menerus. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membaca bacaan kita dari Alkitab kita, Markus pasal yang ke-7 ayat yang Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke kita baca ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-37. Yang sudah ketemu katakan amin. Saya menjemput Bapak Ibu dan Saudara bangkit berdiri sejenak. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan membaca ayat yang genap, saudara membaca ayat yang ganjil. Demikian bunyi firman Tuhan. Markus pasal 7 ayat 32. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Saya mengulang pas ayat yang ke-37. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk Ibu Bapak dan Saudara yang dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan satu kebenaran firman Tuhan
bahwa Tuhan itu punya rancangan yang terbaik dalam kehidupan orang percaya. Amin. Tuhan mau membuat apa yang dibuatnya itu sungguh amat baik. Ya. Kalau pada mula penciptaan dikatakan bahwa di hari pertama sampai di hari yang ke-6 Tuhan katakan amat baik. Tapi pada hari penciptaan yang ke-6 ketika Tuhan menciptakan manusia, di situ seluruh isi dunia sudah prepare semuanya dan penghuninya sudah ada. Manusia pertama diciptakan dan di situ Tuhan berkata, sungguh amat baik. Yang tadinya semuanya amat baik, tapi ketika muncul diciptakannya manusia, Tuhan katakan sungguh amat baik. Jadi rancangan Tuhan yang pada hakikatnya adalah sungguh amat baik. Ya, saudara dan saya itu dirancang Tuhan dengan satu rancangan khusus, sungguh amat baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan orang percaya, bahwa orang percaya itu dirancang oleh Tuhan sempurna, sungguh amat baik. Apa yang membuat hidup kita sampai hari ini tidak bisa dikatakan sungguh amat baik? Kalau diturunkan standarnya menjadi amat baik, apakah kita sudah masuk dalam standar amat baik? Belum sampai sungguh amat baik, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita hari ini masih ada cacat celah dan lemahnya, tidak mencapai standar Allah yang pada mulanya amat baik saja, berarti grade kita hari ini ya berada di level di bawahnya amat baik, belum sampai amat baik, apalagi sampai sungguh amat baik. Itu kenapa bisa terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, faktanya hari ini yang datang ibadah tinggal separuh. Ya. Karena kemarin sudah ibadah, ya. Hari Minggu, hari ini tuh hari Minggu, hari ini tuh hari ibadah. Kalau kemarin itu hari tanggal merah, tanggal libur nasional yang ditentukan sebagai hari perayaan. Hari Minggu yang harusnya orang Kristen itu beribadah, tapi faktanya hari ini yang datang ibadah cuma separuh. Lihat kanan kiri banyak yang kosong. Itu persoalan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, bagaimana kalau kita tiap hari disuruh ibadah? Gak kerja dong Pak, gak kerja dong Mas. Ya, bagaimana kalau ditentukan oleh Tuhan bahwa faktanya manusia itu harus menyembah Tuhan? Ada waktu tertentu, ada pagi, ada siang, ada sore. Mana sempat bisa ibadah? Bisakah kita mengalami ya tuntutan hukum Taurat itu, saudaraku yang dikasih Tuhan? Karena kasih karunia, manusia diselamatkan oleh Tuhan. Yang tadinya manusia yang dikatakan sungguh amat baik itu standarnya menjadi merosot orang yang berdosa di level di bawah amat baik. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan,
kita patut merenungkan Natal tahun ini membawa perubahan hidup apa dalam kehidupan kita. Semakin giat untuk Tuhan, atau kita cukup hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, semakin kita mengasihi Tuhan, ya. Kalau bulan November kita membahas tentang pertumbuhan. Orang yang bertumbuh imannya paling tidak dia itu setia beribadah. Yang pertama, yang kedua, paling tidak dia itu tidak telat dalam ketika datang ibadah. Yang setuju katakan amin. Itu namanya bertumbuh. Ya, semakin mengasihi Tuhan, komitmennya semakin tinggi. Datang ibadah tepat waktu itu masih nggak sempurna. Ya kan? Coba jam 10 semua pada datang berbondong-bondong akan terjadi kerumunan. Datang tepat waktu itu belum tentu baik. Ya. Kalau ibadah saja kita untuk menghadap Tuhan, itu kita bisa menjadikan nomor 2. Bagaimana kita bisa mengharapkan Tuhan berkati hidupku. Tuhan, tolong aku. Tuhan pelihara hidupku. Sementara kita mau beribadah kepada Tuhan, itu masih hitung-hitungan waktu, hitung-hitungan jam, hitung-hitungan hari. Saudaraku yang dikasih Tuhan, fakta membuktikan itu masih terjadi sampai hari ini. Kecuali di mana kita bekerja, kita terikat oleh perusahaan dan memang harus bekerja. Kalau boleh izin, diizinkan kita datang beribadah. Tapi kalau tidak boleh izin, kalau harus terpaksa masuk, silakan saudara bekerja. Tapi kalau nggak ada apa-apa, nggak terikat dengan kerja, nggak terikat dengan kontrak, nggak terikat dengan apa-apa, masih ya menomorduakan ibadah. Apa yang mau kita katakan? Mari menyongsong Natal, ya, mari menyambut Tuhan. Kita siap untuk ketika Tuhan datang, kita siap. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Natal bukan hanya sekedar perayaan yang dilakukan setahun sekali, tapi Natal itu Yesus itu bertahta dalam hidup kita. Yesus itu bertahta dalam hati kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan kalimat Ia menjadikan segala-galanya baik. Sekali lagi, Ia menjadikan segala-galanya baik. Ini rancangan Tuhan. Dan Yesus sendiri yang berkata bahwa Ia yang menjadikan segala-galanya baik. Allah dalam perjanjian lama, kitab Kejadian dikatakan bahwa ketika menciptakan manusia sungguh amat baik. Artinya sempurna, excellent. Saudaraku, Tuhan kita itu excellent. Harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan juga excellent, ya. Tuhan melakukan segala sesuatunya itu begitu punya komitmen untuk menjaga Ia menjadikan segala-galanya baik sampai tuntas. Yang faktanya manusia jatuh dalam dosa, dia diusir, ya, keluar dari Taman Eden, tapi Tuhan komitmen dengan firman-Nya. Ia menjadikan manusia itu sungguh amat baik. Makanya Tuhan datang langsung di dalam satu pribadi Tuhan Yesus Kristus yang kita kenal dengan perayaan Natal. Yesus datang ke dalam dunia untuk melakukan misinya menolong umat manusia. Bagaimana respon kita hari ini ketika Tuhan mau berperkara ke dalam hidup kita, sehingga kita bisa menggenapi ayat ini. Ia menjadikan segala-galanya baik.
Puji nama Tuhan, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita akan melihat separuh kanan kiri, lihat separuh yang datang. Mungkin dari ya. Bagaimana kita bisa melihat bahwa semuanya yang dibuat Tuhan itu dengan baik, semua dibuatnya dengan baik. Untuk saudara, percayalah saudara akan hal ini. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara merenungkan Natal kali ini. Bagaimana hidup kita mengalami perubahan. Hidup kita itu dekat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dengan kehidupan saudara, carilah Tuhan selagi Tuhan masih bisa dicari. Ya, carilah Tuhan selagi Tuhan masih bisa dicari, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada kalanya Tuhan tidak mau menampakkan diri, ada kalanya Tuhan tidak mau berbicara, ada kalanya Tuhan tidak mau mendengarkan apa yang kita katakan kepadanya. Karena apa? Karena sudah turun grade-nya, turun levelnya, bahwa kita itu tidak menjadi sungguh amat baik, tapi sudah mengalami degradasi, mengalami kemerosotan. Harusnya Natal itu membawa hidup kita semakin antusias, membawa semakin dekat kepada Tuhan, semakin rajin ibadah, semakin rajin untuk melakukan kebaikan, semakin pokoknya ya tambah rajin harusnya. Bukan tambah lelet, tambah malas, tambah ya. Kabar sukacita itu justru menjadi kabar duka cita, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, percaya atau tidak percaya, saudara nalar dengan baik bahwa sesungguhnya kabar sukacita tentang Natal pada akhirnya akan membawa kabar duka cita, karena orang yang mau diberkati Tuhan bukan semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, tapi justru lalai dan abai. Respon tergantung kita. Apakah kita mau menyambut hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Biarkan Allah memerintah dalam hidup saudara. Itu arti ayat itu. Carilah dahulu apa tadi? Oh iya. Komplain ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu memiliki arti biarkan Allah, Tuhan Yesus itu memerintah dalam kehidupan saudara. Kalau Tuhan yang memerintah, saudara tidak akan pernah bisa berkata, aku capek, aku lelah, ya, aku sibuk, aku punya janji dengan orang. Tergantung janjinya mengikat atau tidak mengikat, ya. Tapi selama janji itu bisa dilakukan, namanya komitmen, menjadi dekomitmen, artinya dikomitmenkan pula. Oke, janji itu aku tepati 2 jam ke depan. Itu namanya dekomitmen, perubahan jadwal. Seberapa mendesak kita punya janji dengan seseorang sehingga kita tidak bisa beribadah? Apakah dengan melakukan hal itu kita bisa dikatakan bahwa kita orang yang setia kepada Tuhan? Untuk tidak sampai ada penampakan Tuhan. Tuhan Allah hadir, ya kan? Ya, Tuhan Allah hadir pada saat ini. Wah, tergeletak semua saudara. Kenapa? Ketika Tuhan datang, kita tidak siap. Siapa yang bisa dijemput ketika sudah ketinggalan kereta?
Kira-kira tiketnya itu hangus apa dikembalikan, direfund? Kira-kira bisa dicas lagi nggak Pak? Tiket kereta yang kita ketinggalan itu bisa dicas lagi nggak? Tidak bisa kan? Nah, saudaraku, bisa nggak kemurahan Tuhan itu bakal? Kan keselamatan itu karena percaya. Betul, karena percaya. Tapi percaya kita itu apakah kita percaya sungguh kepada Tuhan, atau hanya asal percaya, kalau menguntungkan percaya, kalau nggak menguntungkan kita abaikan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, semuanya dibuatnya dengan baik untuk saudara. Percayakah saudara akan hal ini? Jika saudara jemaat Tuhan yang mengharapkan berkat pemeliharaan Tuhan itu terjadi, itu bersyarat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tidak ada berkat yang tidak bersyarat. Kalau kita mau dapat gaji, kita harus bekerja. Kemarin ngobrol sama Cahayun, kita telat aja dipotong, ya dia telat 1 menit itu dipotong gaji. Tidak masuk 1 hari dipotong gaji, dipotong tambah-tambahan yang lain dipotong. Lah kita telat ibadah, minta diberkati. Kita tidak datang ibadah, minta diberkati. Kita malas untuk baca Alkitab, kita minta diberkati. Kita malas untuk berdoa, kita minta diberkati. Ternyata hukum Tuhan itu lebih rendah daripada hukum perusahaan. Fakta bagi orang Kristen. Kenapa? Perusahaan menerapkan aturan itu, SOP-nya telat 1 menit sudah dipotong gaji. Ya, tidak masuk 1 hari sudah dipotong gaji. Tapi orang Kristen telat ibadah tidak apa-apa, karena kasih karunia, kemurahan Tuhan. Tidak datang ibadah pun juga tidak apa-apa. Agak stigma ini. Sukacita kok. Harusnya sukacita, saudara. Ya, harusnya sukacita. Natal itu harusnya sukacita, bukan duka cita. Ini hari ibadah, saudaraku. Hari ibadah. Ya. Tanggung jawab sudah disampaikan, respon tergantung saudara masing-masing. Semuanya dibuatnya dengan baik untuk saudara. Percayakah saudara akan hal ini? Ya. Dalam Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sekali lagi, Ia menjadikan segala-galanya baik. Ya. Semuanya dibuatnya oleh Tuhan itu baik adanya. Dan Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dia telah melakukan semua hal dengan baik. Tuhan sempurna. Ya, Tuhan itu sempurna. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita pasti akan berkata, beralibi ya. Kan nobody perfect ya, men. Nobody perfect ya. Ya, tidak ada orang yang sempurna. Kita orang yang berdosa, bukan? Iya, bukan. Ya, kita orang yang berdosa. Tapi saudaraku, orang yang berdosa mengharapkan surga, mengharapkan untuk berdiri di hadapan tahta Allah dengan mudahnya. Kan kita memang manusia yang berdosa. Tidak ada usaha kita untuk melakukan hal yang baik, padahal sungguh amat baik. Harusnya potensi menjadi orang yang baik itu
peluangnya 100%. Peluangnya 100%. Kalau kita tarik kehidupan kita untuk diberkati Tuhan, ya, jadi sehat, berkecukupan, tidak kekurangan apa-apa, peluangnya 100%. Ya, untuk berhasil dalam rumah tangganya, untuk berhasil dalam pekerjaannya, untuk berhasil dalam usahanya, peluangnya orang yang percaya itu sungguh amat baik, 100%. Saudara. Nah, terkadang pilihannya sungguh amat baik, sempurna, excellent, tapi untuk mengerjakannya baru 10%. 10% pun belum tentu saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan keluh kesah seperti itu, saya sering mendengar begini. Kalau kita hanya banyak waktu untuk beribadah ke gereja, kapan kita bekerja, bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari? Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadwal ibadah itu sudah terencana, jadwal kerja itu sudah terencana. Yang menjadi persoalan, rencana-rencana yang tidak terduga dalam kehidupan kita itu seringkali menyalahkan jadwal yang sudah terencana. Ya kan? Jam kerja jelas. Ya kan? Kalau Pak Pine mau buka toko, mah suka-suka Pak Pine. Mau buka jam 8 oke, mau buka jam 7 oke, mau buka jam 9 oke, mau buka jam 12 juga oke. Kenapa? Ya suka-suka Pak Pine mau toko-tokonya sendiri. Ya kan? Tapi berbeda dengan kita yang kerja, ya, punya jam kerja di kantor. Ya, jam masuk jam berapa gitu? Jam berapa masuk? Jam 7.45. Jam 7.45 kita harus sudah melakukan fingerprint, absen, ya kan? Saudara, kalau fingerprint itu absen telat itu nggak akan connect, merah doang. Betul ya? Iya. Saya waktu menjadi pekerja di Lampung, ya, masuk jam 8 saudara, ngantor juga jam 8, saya ngantor pakai absen itu fingerprint. Kalau itu jam 8 masih belum melakukan absen, itu sudah terlambat, merah, nggak terhitung masuk. Sudah menerapkan aturan kantor. Sudah yang dikasih Tuhan. Nah, disinilah letaknya apakah kita mau menjadi orang yang sungguh amat baik di hadapan Tuhan atau tidak, sudah kita. Kalau kita ada jam kerja, Pak Victor jam kerja jam berapa? Start dari rumah jam berapa? Sini Aji Barat berapa menit? Masih ada waktu sisa 15 menit. Ya. Kalau perjalanan 45 menit sampai kantor Aji Barat, ya, Pak Victor kalau berangkatnya jam 7:15, kira-kira tepat waktu sampai sana? Telat pastinya. Potong aja tuh. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, di mana-mana berkat itu bersyarat. Ya kan? Saudara yang punya usaha sebagai bisnismen atau toko atau warung, saudara akan diganggu oleh dering bel pintu 1, oleh totokan, ketuk-ketuk 2, yang oleh bunyi HP 3. Ya, tapi saudara harus berani berkata bahwa gangguan-gangguan itu adalah sinyal berkat kiriman dari Tuhan. Ya, ketika HP-mu berbunyi, haleluya, gitu kan? Wah, berkat dapat. Harusnya seperti jadi siapa sih ganggu ini? Apalagi kalau bunyi bel pintu itu dibunyikan,
apalagi yang datang. Kira-kira kita pernah punya respon seperti itu enggak ketika ada Tuhan kirim berkat yang tidak terduga? Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan baik dan sekali lagi Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dia telah melakukan semua hal dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, Efesus pasal yang kedua ayat ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, yang percaya bahwa Natal itu Tuhan datang untuk menyelamatkan, menjadi sumber selamat bagi saudara dan saya. Harusnya kita punya respon yang terbaik kepada Tuhan. Kalau seandainya saudara punya kerabat datang ke rumah saudara, pastikan saya mau himbau saudara untuk ajak datang beribadah. Jangan saudara malah libur beribadah. Itu yang namanya garam di tengah-tengah lautan yang tidak asin lagi. Ya, kalau ada saudara kita datang ke rumah, memang pas hari Minggu jam ibadah, ajak datang ibadah. Jangan kita yang libur ibadah. Jangan bilang rohani sekali. Ya memang harus rohani. Bagaimana kita bisa berkata kita menginjilin orang, memberitakan tentang selamat di dalam Yesus kepada orang lain, tidak punya keberanian. Saat yang tepat ketika ada saudara datang ke rumah, saya mau ibadah, ayo mau ikut enggak? Gak usah ngomong tentang Tuhan. Itu namanya jadikanlah semua bangsa muridku. Untung-untungan kan? Kalau kita, saya mau ibadah, mau ikut enggak? Ya ikut. Beruntung sekali. Kalau saya mau ibadah, mau ikut enggak? Enggak, saya di rumah aja. Ya enggak apa-apa. Yang penting kita sudah mau katakan saya mau ibadah. Adakah di tempat ini yang masih punya model seperti itu? Saudara datang, apalagi anak-anak datang. Wah, anak-anak datang dari jauh. Justru anak yang datang dari jauh diajak ibadah. Jangan kita yang libur ibadah. Bagaimana kita mau dikatakan orang yang takut akan Tuhan memberikan impartasi kepada anak cucu dan menantu untuk dekat dengan Tuhan, itu mana? Iya kan? Bagaimana kita bisa menggenapi ia menjadikan segala galanya baik? Harusnya apple to apple. Tuhan maunya yang terbaik, harusnya kita juga harus melakukan yang terbaik. Ya kan? Do the best, not be the best. Apa itu? Apa itu? Do the best, not be the best. Tapi orang itu sering berkata ingin menjadi yang terbaik, ya, maunya menjadi orang yang terbaik. Tapi saya mau katakan, do the best, not be the best. Lakukan yang terbaik, maka secara otomatis saudara akan menjadi orang yang terbaik. Jangan saudara kebalik, ingin menjadi diri kita orang yang terbaik tapi tidak melakukan yang terbaik. Itu sama saja, ya, tidak ada faedahnya. Mimpi untuk menjadi orang yang diberkati Tuhan, menjadi orang yang berhasil, itu tidak akan bisa tercapai. Orang yang mau menjadi terbaik itu apple to apple-nya harus melakukan yang terbaik. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena kita yang buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara, pekerjaan baik salah satunya adalah datang beribadah. Itu pekerjaan baik. Ya. Kecuali memang aturan mainnya kita tidak bisa ibadah. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya sudah dipersiapkan Allah jauh-jauh hari sehingga Natal itu ada.
Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, hidup dalam melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu apa? Dalam Injil Yohanes dikatakan, apa yang harus kulakukan? Pekerjaan baik apa? Yesus katakan pekerjaan baik itu adalah melakukan kehendak Bapa. Salah satunya ya bekerja, ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, lebih dari sekedar berbuat baik. Intinya di sini, saudara. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasa? Ya kan? Kalau saya berbuat baik kepada istri saya, memang karena dia istri saya. Kalau saya berbuat baik kepada Adia, ya kan? Kira-kira masuk apa? Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik, karena Anda melakukan berbuat baik, saya berbuat baik kepada dia, apakah jasa saya? Tidak ada, karena dia melakukan bagiannya. Ya, nah, orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Apa bedanya kita berbuat baik dengan orang di luar sana berbuat baik? Gak ada beda. Mereka juga berbuat lebih baik, bahkan sangat baik. Ya kan? Orang Kristen seringkali terlalu pede, terlalu percaya diri bahwa dia orang baik. Ya, orang Kristen banyak terlalu pede, terlalu percaya diri bahwa ia adalah orang baik yang dijamin masuk surga. Tapi pekerjaan baiknya libur. Ya, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Apakah jasa kita ketika kita berbuat baik kepada orang lain? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, lebih dari sekedar berbuat baik. Sebenarnya hari ini ada sesuatu yang spesial, tapi orangnya pada nggak ada. Ya sudah, tidak apa-apa, puji Tuhan, berkat masih ada sama saya. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, Natal mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Natal itu mendorong hidup kita untuk selalu berbuat baik, selalu menabur kebaikan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi Natal mendorong kita untuk melakukan kebaikan, melakukan kebaikan dan berbuat baik terhadap orang lain, bukan karena. Jadi kita berbuat baik pada orang lain bukan karena apa? Atau kita berbuat baik, nah, biasanya begini, kalau kamu baik, saya juga baik. Kalau kamu jahat, saya juga. Jika kau mati, ku juga mati. Ya katanya gitu kan? Ada lagu gak yang gitu? Ya, saudaraku, itu gigi ganti gigi, itu hukum Taurat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, tergantung kita mau pakai versi, ya, aturan hukum syariah, atau mau pakai versi aturan main kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, melakukan kebaikan dan berbuat baik terhadap orang lain bukan karena satu, apa itu? Membuang barang yang tidak diperlukan, barang yang tidak kita sukai, termasuk barang bekas, barang sisa, makanan bekas, makanan sisa, karena kita tidak habis, kita berikan kepada orang lain. Itu bukan kebaikan, itu buang sampah. Pernah nggak kita melakukan hal yang pertama ini? Ya, melakukan kebaikan dan berbuat baik terhadap orang lain bukan karena membuang barang yang tidak diperlukan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebenarnya saya sudah ada prepare. Ada sepatu, ada 2 pasang, ya kan?
bukan karena ini barang sisa, bukan karena ini barang yang tidak terpakai. Ya, ini masih ada harga jual, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan saya tadinya tergerak untuk memberikan seseorang yang pas dengan ukuran kakinya, tapi hari ini kuliah tidak ada. Batal kasih karunia itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, akhirnya apa? Batal kasih karunia itu. Nah, membuang barang yang tidak diperlukan, barang yang tidak kita sukai, termasuk barang bekas dan sisa. Saudaraku, adakah di antara kita yang pernah memberikan cuci, bukan cuci kuda, cuci kulkas? Jadi semua yang ada di kulkas itu barang lama, nah kita kasihkan orang lain. Itu sebenarnya sudah mau expired, ya, supaya ada barang baru. Jadi itu bukan do the best, bukan melakukan yang terbaik. Saudaraku, kita mau buang sampah yang ada di kulkas itu, tapi melalui orang lain. Enggak kok, ini masih bisa dimakan kok. Loh, kita sendiri nggak bisa makan, kenapa dikasihkan orang lain? Ya, apakah yang perlu kita renungkan? Apakah kita melakukan hal yang sama seperti itu? Ya, membuang barang yang tidak diperlukan, memberikan barang yang tidak diperlukan, barang yang tidak layak pakai. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu yang pertama, kebaikan dan berbuat baik terhadap orang lain bukan karena balas jasa, karena telah menerima kebaikan orang. Karena dia telah memberi saya sesuatu, maka saya harus memberi dia sesuatu. Itu namanya apa? Balas jasa. Gak mau berutang budi sama dia. Apakah kita melakukan kebaikan yang modelnya seperti itu? Kalau Pak Victor gak kasih saya gak kasih apa-apa. Kalau Pak Victor kasih saya ngasih. Nah, itu balas jasa namanya, bukan kasih. Ya, kalau orang mengasih, saya mau kasih, apapun responnya, mau balas atau tidak, saya tidak peduli. Ya, itu berkat Natal loh. Natal Tuhan menyerahkan hidupnya untuk kita. Kita gak ada reaksi apa-apa tuh. Nah, itu contoh juga. Ya, melakukan kebaikan, berbuat baik terhadap orang lain bukan karena mengharapkan balasan atau menyuap demi tujuan tertentu. Karena kita memiliki tujuan tertentu terhadap sesuatu yang kita kerjakan, maka kita memberikan upeti, memberikan suap supaya apa yang kita butuhkan, apa yang kita minta, dan apa yang kita ajukan di ACC. Itu namanya modus. Sama aja dengan persembahan. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, maka saya harus memberi persembahan. Itu modus. Persembahan harusnya tidak begitu. Perpuluhan harusnya tidak begitu. Kalau kita ingin diberkati, maka kita harus memberikan persembahan supaya diberkati. Persembahan kita berapa? Mau kita minta balasan berkat dari Tuhan berapa? Takaran yang kamu ukurkan sebagai takaran itu yang akan kita terima. Jadi nggak apple to apple. Saya memberi persembahan 50.000 kepada Tuhan sebagai bentuk persembahan. Saya ingin mengharapkan berkat 1 juta. Bisa Pak? Bisa? Jahat saya. Ya, saya memberikan persembahan 50.000, tapi saya berdoa kepada Tuhan, saya berkati, saya berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Gak cocok. Gak ada cocok-cocoknya. Ya, sama kayak yang lagi viral itu, saudaraku.
Masih 100.000 dikalikan kelipatan 10 dapat 10 juta. Dikalikan 700 kali. Wow, keren. Mengikuti, ada yang mengikuti? Oh enggak, rupanya enggak baca berita. Iya kan? Ayo, sini. Faktor pakai apa itu? Pakai gelang enggak? Pakai jam enggak? Ayo. Resep banget tuh. Loh, gitu caranya merampok itu enggak gitu. Ayo, kayaknya apa yang dompetnya ada isinya enggak? Kalau saudara melihat video-video di YouTube, itu fakta seperti itu. Pak dompet apa? Ada duitnya enggak? Mau diberkati enggak? Sini. Itu namanya rampok, saudara. Ya, itu namanya rampok. Ya. Mengharapkan balasan atau menyuap demi tujuan tertentu. Mau memberi kepada Tuhan 100.000, mau mengharapkan berkat dari Tuhan 1 juta. Modus. Ya. Kalau saya nggak berani, Tuhan, saya ingin uang 100 ini jadi 1 juta. Saya nggak berani, karena saya membatasi kuasa Tuhan. Tuhan bisa kasih 2 juta, kok kenapa saya nggak kasih batasan cuma 1 juta? Iya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, melakukan kebaikan dan berbuat baik terhadap orang lain bukan karena terpaksa. Ketika saya tonton, saya tanya, terpaksa. Satu, ya bukan karena terpaksa posisi tenar pemimpin yang harus menyumbang. Nah, saudaraku, ketika kita mengajarkan bagaimana melakukan berbuat baik kepada orang lain dan melakukan kebaikan tanpa ada efek samping, apakah orang itu bisa balas atau tidak, itu tidak peduli. Sebenarnya saya sudah siapkan. Bukan karena supaya terpaksa melakukan kebaikan, tapi bisa menjadi spirit atau bisa membakar semangat, bisa menularkan kebaikan itu kepada orang lain. Beberapa hari yang lalu saya tanya susu masih ada? Oh, berdiri. Agak kasih, saya nggak lihat seperti. Oh hari ini dia nggak pakai celana panjang ya? Oh ya, silakan. Ya, saya tanya teman, susu, kamu nggak suka pakai rok? Iya, kita semua nggak suka pakai rok. Nah, tapi jangan nggak pakai celana ya? Oh iya, jelas kok Pak. Ya, rupanya hari ini aku lihat, kecuali yang ini ya, dua-duanya pakai model wanita, memang wanita dia. Puji Tuhan, saya bisa melihat wanita yang seperti biasanya. Ya, habis itu saya jarang sekali pakai rok. Ya, selalu pakai celana. Ya, bisa melihat, ya kan? Noni, ya Om. Loh, kamu nggak pakai kamu pakai rok yang kayak gitu jangan. Noni, ya. Nah kalau wanita ada feminin itu kelihatannya itu agak keles gitu ya Pak ya. Makanya enak gitu. Itu harapannya. Nah masuk dia. Nah, aku yang dikasih tuh. Sini susu. Karena adanya cuma kamu ya, kamu yang saya panggil. Ya. Bukan karena terpaksa posisi tenaga pemimpin yang harus menyumbang, berarti masuk aja di sini. Ya. Ini contoh ya, ibu bapak yang dikasih Tuhan, bagaimana kamu bisa ini ya. Masukkannya dari atas saja ya, jangan
ada di bawah karena disunting. Ya, ini bukan barang bekas. Ya, tapi sengaja saya beli pakai uang saya sendiri. Ya. Oke, kamu diam ya. Kamu diam ya. Ya, oke. Oke. Dipelorotin. Ya, cukup sebentar. Ditali sendiri, nanti jadi masalah kalau saya nanya. Bagaimana Bagus. performanya? Bawahnya perlu diganti enggak kira-kira? Sepatunya perlu diganti nggak? Coba. Tuh, kayaknya bisa masuk. Coba diganti. Iya. Dicoba aja, nggak mau ya nggak apa-apa. Hah? Oh ya sudah, kaca diganti. Bisa dijual jadi duit. Nah, bagaimana kita bisa melakukan kebaikan terhadap orang lain dan orang lain menjadi tampak lebih baik? Kan ini perlu modal. Ini perlu modal, saudara. Nah, itu kamu bayar nggak? Harus bayar dong. Oh itu bersyarat namanya. Ini udah, maaf aja ya. Iya udah. Iya ya. Gak usah terima kasih lagi, cukup sekali aja. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu namanya ada sukacita ketika melihat orang lain sukacita. Ada kebahagiaan melihat orang lain bahagia. Kamu juga ingin bahagia seperti itu? Sukacita itu? Mau? Mau? Oke, nggak apa-apa. Karena yang ada cuma dia. Ada. Gak ada. Ya udahlah. As. Ada yang mau? Hah? Mana dia bang? Maju. Nah itu 1, 2, 3. Tak segera maju, batal. Loh, saudaraku yang dikasih Tuhan, berkat yang kita terima jangan dimakan sendiri. Udah. Berkat yang kita terima jangan dimakan sendiri, jangan dinikmati sendiri. Karena orang yang menabur dia akan menuai. Bukan berarti saya akan mengharapkan dia di fasus membalas kebaikan saya. Yang saya tahu ya, Tuhan kasih perintah bahwa berkatilah orang lain. Itu poin saudara yang dikasih Tuhan. Mama Silo mau? Silo, sini. Oh, ada yang cewek-cewek yang mau pakai rok. Siapa mau? Oh enggak. Tahu diri juga. Mama Silo mau? Mamanya Silo bukan Silonya. Oke. Masih ada lagi yang mendapatkan sesuatu dari saya hari ini? Saya lagi berbuat baik. Gak tahu besok. Ayah. Ada lagi? Bu Ika nggak mau maju? Nggak mau maju? Loh, saya dari anak bayi ada. Sela maju Sela.
Saya mau maju. Loh iya, saya kasih saya kalau mau maju. Loh bapaknya langsung gerak cepat. Ya. Bapaknya kasih tuh ngantuk yang ini. Nah, selamat kamu Selang. Oh iya. Nah, satu ganti ya Selang. Cocok kuning. Senang ya? Ya. Ya. Oke, buat berkah. Bapaknya rusak. Ika gak mau maju? Oh. Yang hijau-hijau itu siapa? Halo, salam. Oh, Mbak Laura, gak mau maju, Pak? Oh, ya. David gak mau maju? Oh, enggak. Saya tawarkan sekali lagi. Siapa yang mau maju? Oh ya sudah. Selesai. Ya. Kamu sudah gak usah lihat-lihat lagi. Ya. Sasa di bawah enggak? Suruh maju. Masih ada kasih karunia sedikit. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, melakukan kebaikan dan berbuat baik terhadap orang lain bukan karena memang murni ingin berbuat baik atau karena modus, tanpa mengharapkan balasan atau keuntungan pribadi. Boleh maju ya sama? Aku memanggil sini. Waduh, double kalau dua. Aduh, double kalau dua. Sini, naik sini. Udah 2 tahun dan lihat kamu rasa. Ya, ini siapa namamu? Kiel. Ya. Kamu mau rok apa kaos? Dua-duanya. Dua-duanya. Siapa sih ngajarimu? Dua-duanya. Sekarang tak dulu. Tak coba dulu. Kalau kamu kegedean jadinya long dress. Biar seragam nanti saudara. Oke. Teh. Masuk. Langsung dari pabriknya saudara. Garmennya. Sponsor by Lucky Super. Oh. Dua-duanya ya. Tadi kamu bilang dua-duanya. Wih. Oke. Kamu suka warna merah apa warna abu-abu? Abu-abu. Wah, ada saudara. Banyak warna saya punya saudara. Bukan obrol saudara. Oke, saya kasihkan kamu semua coba. Ya sabar ya. Apa kan kamu cepet gede, makan yang banyak ya, jangan kasih makan yang mana? Kemana? Kegedean? Gak jadi. Pas. Pas kok kata mama pas. Kalau ini ya, tapi kebalik ya. Rok abe. Wah, kebalik nanti kamu yang ini. Iya, kamu kasihkan adikmu yang itu. Pakaikan, ayo, kamu pakaikan adikmu. Adikmu godin. Iya, dipakaikan aja. Ya. Wah, mana bolongannya kitanya nih. Mumpung saya tidak dikasih anak kandung, saya bisa ngasih anak orang. Enak. Itu tandanya baru deh. Nah, ini kamu baik. Cepat, waktunya sudah mau selesai.
ya. Nah ini baru press. Senang kayak gitu? Senang? Sepatunya mau pakai nggak? Mau pakai nggak? Coba. Nanti tambah tinggi kau. Cepet ya, cepet. Wah, kamu sudah dapat pergi. Pas. Wah, memang untuk kamu kayaknya. Untung kamu datang. Tambah tinggi. Sudah sama tinggi sama saya. Dah, pulang. Ya udah, kalau kas tukang sadar. Oh iya, katanya lebih pilih sepatu daripada saudara. Itulah kawan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Iya. Hati yang gembira adalah obat. Saya merasa gembira melakukan hal itu, sehingga itu yang bisa membuat saya sehat. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Amin. Nah, memang murni ingin berbuat baik tanpa mengharapkan balasan atau keuntungan pribadi. Ingat, berbuat baik walaupun sama wujudnya, namun dapat berbeda-beda. Nilainya tergantung motivasi dasar hati. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu, selama masih ada kesempatan, selama saya punya kesempatan melakukan kebaikan, akan saya lakukan. Ya, yakni kesempatan antara untuk menentukan pilihan-pilihan yang lebih baik. Ya, itu sebuah kesempatan pilihan-pilihan yang terbaik. Selagi masih ada kesempatan dalam kehidupan kita, berusahalah untuk membuat orang lain bahagia. Nanti istri saya tutup pasti. Setelah selesai ibadah, dia tutup pasti. Saudaraku, siapa yang hari ini ingin menyenangkan hati Tuhan? Ya kan? Lakukan hal yang baik untuk Tuhan dan untuk orang lain, tanpa ada maksud hati yang terselubung. Ya, dengan hati yang murni kita berbuat baik kepada orang lain. Ya, Tuhan yang akan memberikan kalkulasi catatan. Oh, dicatat. Kita semua itu ada rekaman CCTV-nya, saudara. Tinggal percaya nggak percaya. Ya, di kantor aja direkam CCTV kan? Iya, kantornya aja rekam CCTV. Apalagi Tuhan yang fotogram memori itu sekali lihat langsung terekam dan tidak bisa dihapus. Itu namanya Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya, berbuat baik itu pilihan. Yang disebut dengan berbuat baik itu ditulis dengan kata agathos, menunjukkan kedewasaan, kemurnian hati dan kasih. Itulah yang disebut dengan credit point. Kalau yang bekerja pasti tahu credit point ya Pak ya. Apa Pak credit point Pak? Yang ada untuk naik gaji pasti ada credit point, untuk naik pangkat pasti ada credit point ya. Itu dipandang dari kacamata atasan, otoritas. Ya, ada credit point, karis anugerah, dasar di mana Allah menentukan suatu promosi dalam hidup kita. Jadi credit point itu untuk menentukan apakah kita bisa dipromosikan naik ke level yang lebih tinggi atau cukup dalam level biasa saja. Ya, Tuhan Yesus sudah berbuat baik untuk kita. Oleh sebab itu kebaikan apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan orang lain? Tentu kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi minimal kita mau melakukan yang membuat orang lain senang. Kita suka cita, orang lain suka kita. Shalom.
Selamat Natal. Saya nyengir juga kan kelihatan ya. Padahal saya dari tadi nyengir gitu. Saudara yang jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan. Pemain musik disilakan maju ke depan. Persiapkan saudara untuk memberikan yang terbaik buat keberkahan Tuhan yang kita terima. Kita akan berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nanti ada kata yang diedarkan dan di situ ada kata persembahan Natal juga yang masih kita harus isi ya. Sebelum kita berikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Agar kami dapat menjadi yang lebih baik lagi Tuhan, yang dapat berbuat baik untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah Bapak berikan pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya apa yang kami berikan Tuhan melipat gandakan dengan berkat yang lebih-lebih lagi. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai, siapkan di gunung sambil kolektor diadarkan. Siapkan di gunung, di bukit dan di maju. Hai, siapkan di gunung, lahirnya Almasih. Hai, siapkan di gunung, di bukit dan di maju. Hai, siapkan di gunung, lahirnya Almasih. Saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan pulang dengan membawa berkat dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan keluarga hari ini dan hari esok. Saudara yang dikasih Tuhan, satu pengumuman hari Sabtu 1 Januari ada ibadah pembukaan tahun baru jam 10 serta perjamuan kudus, dan hari Minggu juga tetap ada ibadah. Demikian pengumuman. Selamat menyongsong tahun baru. Sampai jumpa di hari Sabtu, dan kiranya saudara menikmati berkat-berkat Tuhan yang selalu baru tiap hari.
terimalah berkat daripada firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika kau mendengarkan suara Tuhan Allah. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan melindungi engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tangga, diberkati pasanganmu, diberkati istrimu, diberkati suamimu, diberkati anak-anakmu, diberkati seisi rumahmu dengan berkat-berkat yang selalu baru di setiap pagi. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi hidup saudara. Dalam berkat nama Yesus, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati warungmu, diberkati tokomu, diberkati jerih lelahmu dari hari kemarin, hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Yesus, kebaikan dan kemurahan Tuhan melingkupi saudara hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Kiranya